warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Maulani Syaputri, NIM B2170379. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi tentang audit fungsi pembelian. Tanpa menunggu lama, langsung saja ke materi pembahasan yang pertama. Audit fungsi pembelian. Tujuan utama dalam audit manajemen fungsi pembelian adalah untuk menentukan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam membelanjakan sumber daya keuangan mereka. Nah, pada beberapa perusahaan sedang, pembelian utama dilakukan oleh masing-masing departemen. Sebagai contohnya, fungsi kontrol persediaan membeli bahan-bahan kebutuhan dan bahan baku untuk memenuhi permintaan pelanggan langsung dari pemasok. Kemudian, hal-hal utama dalam audit pembelian. Yang pertama, organisasi. Nah, pada perusahaan dagang dan perusahaan industri tertentu, di mana banyak dilakukan pembelian barang dagangan atau bahan baku dan suku cadang, maka bagian pembelian pada umumnya memperoleh kedudukan yang cukup tinggi dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, sentralisasi dan desentralisasi kegiatan pembelian. Perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai beberapa unit operasi seringkali mempunyai kebijaksanaan pembelian terpusat atau sentralisasi. Hanya ada satu bagian pembelian yang bertugas menangani semua pembelian untuk keperluan perusahaan. Yang ketiga, kewenangan pembelian. Kewenangan bagian pembelian perlu ditetapkan secara wajar, khususnya kewenangan yang menyangkut jenis pembelian apa yang harus dilakukan pada bagian ini. Nah, tentunya permasalahan tidak hanya ditangani oleh bagian pembelian saja, tetapi menurut dengan kebutuhannya masing-masing. Yang keempat, pembelian, yaitu pembelian darurat. Menyadari bahwa pembelian darurat seringkali tidak dapat dihindari, maka perlu dibuatkan ketentuan yang menetapkan siapa pejabat yang harus memberikan persetujuan pembeliannya untuk mengurangi timbulnya kerugian pada perusahaan. Yang kelima, pembelian untuk fasilitas pribadi dengan menggunakan fasilitas perusahaan. Mungkin jika ada pegawai 1 atau 2 orang pegawai yang melakukan tindak kecurangan, itu tidak akan merugikan perusahaan. Namun, jika dilakukan berulang kali, itu akan berakibat fatal untuk perusahaan. Maka dari itu, perlu diadakan penjagaan ketat agar tidak menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan sendiri. Yang keenam, kemampuan analisis dalam pembelian. Bagian pembelian harus menggunakan semua pengetahuannya agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan memberikan keuntungan maksimal bagi kepentingan perusahaan. Program pemeriksaan kegiatan pembelian. Nah, adapun program pemeriksaan kegiatan pembelian terdiri dari 2 macam. Yang pertama, pemeriksaan pengelolaan resiko. Yang kedua, pemeriksaan pengendalian. Nah, di antaranya itu ada penentuan kebutuhan, otorisasi pembelian, pelaksanaan pembelian, tindak lanjut proses pembelian, penerimaan barang, dan yang terakhir, penyelesaian pembayaran. Kemudian ada ruang lingkup. Nah, yang pertama itu penentuan kebutuhan. Tujuan pemeriksaan meliputi yang pertama untuk menilai kelengkapan dan keandalan rencana kebutuhan barang atau jasa.
Nah, kemudian untuk memastikan apakah rencana kebutuhan itu sesuai dengan tujuan untuk menunjang kegiatan-kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Kemudian untuk mengetahui apakah rencana kebutuhan tersebut disahkan oleh pejabat yang berwenang. Langkah-langkahnya memperoleh pedoman mengenai penyusunan kebutuhan barang atau jasa. Kemudian setelah itu kita minta rencana kebutuhan barang yang ingin dibeli itu apa saja. Setelah itu kita meneliti, kebutuhan yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhannya apa tidak. Kemudian setelah itu kita minta rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dari perusahaan tersebut. Lalu langkah yang terakhir, pastikan bahwa timbulnya kebutuhan telah sesuai dengan metode dan prosedur yang berlaku. Yang kedua itu ada pelaksanaan pembelian. Nah, untuk pelaksanaan pembelian tujuannya yaitu untuk memastikan ditaatinya kebijaksanaan dan prosedur pelaksanaan pembelian yang ditetapkan baik intern perusahaan maupun peraturan pada umumnya. Nah, untuk langkah-langkahnya, langkah yang pertama, dilakukan secara sampel pengujian terhadap transaksi pembelian untuk memastikan ketaatan terhadap kebijaksanaan dan prosedur pelaksanaan pembelian yang telah ditetapkan. Setelah itu, kita harus meneliti kebenaran formal dan material dari surat perintah kerja atau surat perjanjian kontrak. Setelah surat perjanjian kontrak diteliti, kemudian kita harus meneliti apakah telah dilakukan penggunaan daftar rekanan mampu. Nah, setelah itu kita meneliti apakah ada kerjasama yang baik dalam kelompok pembelian. Langkah yang terakhir, pastikan bahwa formulir standar untuk permintaan pembelian telah diisi dengan persyaratan dan kondisi yang layak sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Yang ketiga, tindak lanjut proses pembelian. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat langkah-langkah untuk memastikan agar produk-produk yang dipesan itu benar-benar dikerjakan sesuai dengan persetujuan pesanan pembelian. Langkah-langkahnya, langkah yang pertama yaitu meminta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tanggal penerimaan serta spesifikasi barang-barang yang dipesan. Setelah itu, melakukan penilaian terhadap cara-cara petugas pembelian memantau pesanan pembelian. Langkah yang terakhir, meneliti apakah dilakukan langkah-langkah untuk memastikan dipenuhinya pesanan seperti mengunjungi dan mengamati pengerjaan barang-barang yang dipesan serta mengadakan kontak reguler dengan para penjual. Selanjutnya itu penerimaan barang. Nah, pada penerimaan barang ini tujuannya untuk memastikan apakah petugas atau bagian yang menerima barang secara organisatoris bebas dari petugas atau bagian pembelian. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama kita meneliti apakah terdapat pemisahan fungsi antara petugas atau bagian yang menerima barang dengan petugas atau bagian yang melakukan pembelian. Kemudian meneliti apakah administrasi dan produk bagian penerimaan barang itu mendukung terlaksananya pemeriksaan yang memadai terhadap penerimaan barang. Lalu melakukan pengujian terhadap sebagian barang-barang tersebut telah diperiksa dan apakah hasil pemeriksaannya terbukti efektif atau tidak. Nah, untuk langkah yang terakhir, kita harus memperhatikan apakah terdapat klaim dan bila ada, telusuri bagaimana klaim itu ditetapkan. Nah, yang terakhir itu penyelesaian keuangan. Tujuannya untuk mengetahui
mengetahui apakah telah dilakukan langkah-langkah pengendalian yang perlu sebelum pembayaran dilakukan oleh bagian keuangan. Langkah-langkahnya, yang pertama kita harus meneliti. Nah, ya, apakah dilakukan pencocokan antara bukti pesanan pembelian yang asli dengan data penerimaan barang. Kemudian setelah itu kita meneliti mengenai potongan-potongan yang diberikan itu apakah telah memenuhi prosedur yang ditetapkan dan jumlahnya itu sesuai apa tidak. Nah, langkah yang terakhir yaitu melakukan pengamatan apakah selama negosiasi harga pihak bagian keuangan diikut sertakan apa tidak. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang pemeriksaan substansi. Nah, dilakukan pada periode pemeriksaan dengan memperlihatkan hasil identifikasi risiko dan pengujian pengendalian. Nah, biasanya program ini merupakan lanjutan dari program pemeriksaan pembelian atas kegiatan pembelian dan kegiatan lainnya yang berkaitan, yang dilakukan dalam periode pemeriksaan dengan menghasilkan hasil identifikasi risiko tersebut. Nah, melalui audit manajemen fungsi pembelian, tanggung jawab fungsi pembelian dapat diwujudkan dengan baik, efisien, dan efektif. Nah, tanggung jawab itu setidaknya meliputi dua hal. Yang pertama, penanganan informasi oleh fungsi pembelian telah dilakukan dengan benar. Yang kedua, proses pengadaan barang dan jasa telah dilakukan dengan baik, seperti melalui pengawasan terhadap permintaan barang atau jasa. Kemudian diupayakan lebih dari satu penawaran yang diterima oleh perusahaan. Lalu kita menganalisis seluruh penawaran yang masuk sampai dengan proses penerbitan PO, penerimaan barang, dan penyelesaian barang faktur. Demikian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan.